Jatim News bagi-bagi giveaway. Temukan thumbnail dengan tanda khusus giveaway ready. Simak terus dan tonton videonya, serta dapatkan kode dalam video seperti beliau ya, sahabat bahagia, dan kebetulan kita nanti akan bahas 0544. Alhamdulillah sehat 21. bahagia. Jangan lupa follow sosial media Instagram Jatim News untuk mendapatkan pengumuman pemenang giveaway. Ini kayaknya Mbak Dita udah kayak menyelami sekali ya udah nyoba kalau jalannya. cita-cita kayaknya dulu itu nggak cita-cita saya, nggak cita-cita banget gitu ya. Melenceng Nggak ya cita-cita sebenarnya. banget ya. Ketika saya memerlukan waktu untuk saya harus melakukan hal yang menyenangkan untuk saya. Nah, nanti kalau kita sudah semangat, otomatis semua akan bergerak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Karena sejak kecil lahir sampai SMA saya di Surabaya. Jadi jiwa boneknya itu nggak akan bisa hilang. Karena saya modelnya model-model koboi kan gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Teras. Kembali lagi di podcast Teras Santai di Jatim News Media. Kali ini kita kedatangan tamu yang luar biasa, seorang wanita yang tangguh dengan seabrek prestasi dan tanggung jawab yang luar biasa. Mari kita sapa beliau dengan Mbak Dirta. Gimana kabarnya Mbak Dirta? Alhamdulillah selalu sehat, tetap semangat. Semangat terus. Ya, semangat terus di apapun kondisinya ya, kita harus tetap semangat ya. Baik, kita akan kupas habis siapa sih sebenarnya Mbak Dirta ini? Bisa dijelaskan Mbak Dirta? Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dan tetap semangat. Perkenalkan, saya Dirta Andika. Saya adalah seorang ibu rumah tangga yang saat ini sedang lagi mengembangkan hobi ya di dunia perhotelan, yang sekarang lagi belajar juga banyak hal tentang komunikasi, tentang bersosialisasi. Jadi itulah saya yang senang untuk berkegiatan di masyarakat seperti itu. Lebih ke arah masyarakat dan sosial ya Mbak? Ya. Cuman saat ini Mbak Dirta adalah seorang operational manager ya untuk di Hotel Pondok Jatim Park. Iya. 44. Untuk jabatan resmi memang di Pondok Jatim Park saya jabatannya adalah operational manager. Tapi untuk jabatan non formalnya tidak resminya sebenarnya banyak. Karena beliau ini Mbak Dirta ini Sobat Teras adalah salah satu anak dari ownernya sendiri. Cuman beliau ini lebih merendah bahasanya itu merendah. Jadi tidak mau disebutkan sebagai anak owner. Jadi lebih ke arah menghandle operational manajernya ya Mbak ya. Iya. Pengelolaan ini hotel. Iya. Karena saya sendiri ketika terjun di dunia pariwisata terutama di perhotelan itu pun juga bisa dikatakan nyasar ya, nyasar. Kesasar yang menyenangkan. Jadi nggak selalu kesasar itu yang tidak menyenangkan. Ternyata di situ kita banyak belajar, banyak mendapatkan ilmu ketika saya berkomunikasi berhubungan dengan banyak orang. Dan itu pun juga akhirnya saya menjadi bisa seperti ini karena secara keilmuan saya dulu belajarnya itu mengenai yang tidak berhubungan dengan manusia. Jadi sekolahnya beda jauh dengan yang pekerjaan yang saat ini itu. Kalau boleh tahu yang tidak berhubungan dengan manusia ini apa? Bisa diceritakan? Jadi akhirnya bercerita mengenai background untuk sekolah ya. Kalau background untuk sekolah saya, dulu saya dari sekolah pertanian, sarjana pertanian, yang kemudian harus membantu orang tua di dunia perhotelan. Jadi dulu bicaranya komunikasi dengan tanaman, tapi sekarang harus berkomunikasi dengan manusia. Nah itu itu yang menjadi sangat-sangat memang harus sangat belajar ya di situ karena komunikasinya
harus verbal. Kalau dulu mungkin dengan bahasa tubuh, Iya. dengan kasih sayang terhadap tanaman, tapi sekarang saya harus belajar banyak mengenai komunikasi dan bahasa verbal seperti itu. Dulu itu kalau boleh tahu Mbak Dirta basicnya pertanian, terus beralih ke perhotelan gitu ya. Sebenarnya sangat apa ya? Ya itu tadi ya, nyasar yang menyenangkan. Iya, betul. Mau nggak mau ya. Iya, karena memang dipaksakan. Saat itu saya diminta tolong oleh bapak saya untuk membantu di perhotelan. Siapa lagi kalau bukan kamu? Saya digitukan, siapa lagi? Akhirnya ya dengan sangat-sangat nggak dipaksa sih sebenarnya. Saya juga berpikirnya kalau nggak bantu orang tua juga gimana. Akhirnya saya terjunlah di dunia perhotelan. Tuh, tapi pertama kali memang saya harus bingung juga apa yang harus saya lakukan. Tapi saya berada di lingkungan yang bisa memberikan saya ilmu-ilmu itu. Jadi saya berada di lingkungan yang mereka benar-benar orang-orang hebat itu. Jadi akhirnya saya belajar dari mereka-mereka yang notabene mereka sudah bekerja di dunia perhotelan dengan sekian lama ya, sekian lama dengan sekian ilmu yang mereka dapatkan. Akhirnya saya banyak belajar dari mereka. Seperti Dengan itu. ahlinya, yang dengan lebih ahlinya, expert ya. betul. Karena ilmu yang di sekolahan itu beda jauh dari Beda yang jauh, benar. ada di lapang itu. Jadi ya saya banyak belajar di dunia perhotelan itu. Sebenarnya konsep dari Hotel Pondok Jatim Park ini apa sih Mbak? Dan kelebihannya itu apa aja? Ya, jadi memang Pondok Jatim Park Hotel itu berdiri di tahun 2003. Jadi di bulan Juni 2003. Kalau sekarang berarti usianya sudah lebih dari 17 tahun ya. 17 tahun. Nah, berarti sudah menginjak ke dewasa kalau bisa dikatakan dewasa. Nah, dulu konsepnya adalah konsep untuk akomodasi yang ditujukan untuk sekolahan, jadi anak sekolah, kemudian untuk keluarga. Jadi dulu konsepnya adalah kamar-kamar yang berupa long room, barak. gitu. Jadi satu kamar itu berisi sekitar ada 5, ada 10 seperti itu. Itu yang konsep awalnya. Terus lambat laun ketika kita ada melakukan renovasi itu ada 2 kali. Jadi pembangunan pertama, kemudian ada renovasi, perubahan jenis kamar. Jadi setelah dari yang awal itu kamar-kamar kita itu ada di bentuk yang di long room itu tadi, akhirnya kita rombak karena kebutuhan bahwa keluarga itu ternyata nggak banyak-banyak juga mereka bawa anaknya gitu. Oh ternyata mereka perlu yang kamar-kamar yang lebih sedikit untuk jumlahnya. Jadi kita rubah untuk konsep itu menjadi yang kamar-kamar sesuai standar. Jadi kita sekarang ada kamarnya di tipe jenis superior, ada di triple, ada deluxe. Untuk yang long room tetap kita pertahankan. Jadi long room itu kita isi 20, 30, dan 40. Itu kalau long room itu lebih ke arah apa itu Mbak? Kayak grup-grup gitu ya? Iya. Grup apa maksudnya yang punya kegiatan misalkan kayak grup bunda-bunda PAUD atau Iya. grup PKK kayak gitu ya? Jadi untuk grup yang di long room pun itu sebenarnya nggak hanya anak sekolah. Sebenarnya nggak hanya anak sekolah. Sekelas untuk pekerja itu juga kadang mereka milihnya di long room karena mereka ketika itu berkegiatan untuk menghimpun kayak kerjasama gitu ya. Jadi mereka tidak membawa keluarga gitu, grup-grup yang nggak membawa keluarga, kemudian mereka menginap, memilih yang akomodasi yang memang banyak orang gitu, berbanyak gitu. Nah, itu jadinya mereka milihnya yang di long room seperti itu. Jadi kayak ada kegiatan untuk outbound juga ada ya Mbak? Ada kita untuk kita di sini kerjasama dengan pihak ketiga untuk pelaksanaan kayak kegiatan outbound, terus kemudian rafting seperti itu juga ada. Jadi paintball kita kerjasama dengan pihak ketiga. Tapi kalau hanya untuk fun game aja di area parkir, kita alhamdulillah didukung dengan area parkir yang luas. Itu yang kelebihan kita. Jadi area parkir kita itu sekitar 3.000 meter persegi, jadi cukup luas untuk berkegiatan di area outdoor. Termasuk di situ ada untuk kegiatan fun game yang cukup sederhana, seperti itu juga bisa kita lakukan di area kita. Itu antara hotel dengan Jatim Park-nya sendiri itu duluan mana? Atau barengan gitu Mbak?
Sebenarnya kita nggak jauh, jaraknya nggak terlalu lama. Jadi pertama berdiri Jatim Park 1, kemudian Jatim Park 1 setelah berdiri sekian tahun, sekitar setahun 2 tahunan gitu, baru kita berdiri karena dirasa bahwa orang piknik itu mesti perlu Butuh untuk istirahat. akomodasi, menginap yang notabene yang tidak terlalu mahal. Betul. Karena sasarannya pada saat itu konsepnya Jatim Park 1 adalah untuk anak sekolah. Edukasi ya? Edukasi seperti itu. Dan untuk di Jatim Park 1 sendiri untuk wahananya juga ada perubahan, ada perkembangan. Jadi dari tahun ke tahun itu mesti ada yang baru di Jatim Park 1. Seperti Inovasi itu. ya, Mbak? Inovasi, benar. Dan lokasinya Pondok Jatim itu lokasi kita berada di area yang sangat strategis. Betul. Nah, kita berada di satu area dengan Jatim Park 1, terus kemudian dekat dengan Jatim Park 2, Eco Green, kemudian dekat juga dengan Museum Angkut, termasuk BNS. Nah, jadi kita memang di lokasi yang strategis seperti itu. Iya. Mau dijangkau dengan kendaraan bisa, kalau misalnya mau sekalian senam pagi gitu, jalan Iya. kaki juga bisa. Itu. Jadi ini ya benefitnya itu lebih ke parkirannya Iya. luas. Jadi kan untuk kayak bis-bis gitu, Iya, kan bener. rombongan itu misalkan mau ke BNS bisa, besoknya Iya, ke Museum Angkut itu bisa. Ya, jadi misalnya mau diatur perjalanan 2 hari 1 malam atau 3 hari 1 malam untuk melakukan semua ke wahana-wahana, ke park-park kita juga bisa. Jadi nginepnya tetap di kita aja karena benar. kita mesti untuk harganya kita hemat. Jadi kalau misalnya pengen piknik yang hemat, pilihlah di Pondok Jatim. Itu yang kelebihannya di kita. Jadi bisa mencakup untuk wahana-wahananya yang lain. Jadi uangnya bisa digunakan untuk ke parknya seperti gitu. itu. Ya. Untuk tantangannya Mbak Dita selama ini yang sudah dilewati atau mungkin bahkan yang mungkin akan datang gitu, bisa nggak untuk istilahnya kayak menghadapi strategi, kan saingannya semakin banyak ya sekarang ya untuk hotel-hotel. Jadi tiap ada wahana, tiap wisata berdiri biasanya juga ada akomodasi, kayak ada villa-villa atau mungkin kayak penginapan yang satu rumah kayak gitu loh ya. Iya, Nah, benar. itu. Jadi kalau terutama di Kota Batu itu kan memang di sana untuk kawasannya adalah kawasan wisata. Iya. Kalau untuk bisnis mereka juga nggak terlalu di sana. Jadi untuk kawasan wisata pun untuk yang akomodasi baru yang bermunculan itu sangat banyak. Itu salah satu saingannya kita. Iya. Itu. Kemudian untuk juga di saat-saat kayak pandemi kemarin itu juga menjadi salah satu alasan kita menurunnya okupansi di tempat kita. Nah, itu juga menjadi salah satu tantangan gitu loh. Betul. Tapi kita juga nggak bisa berpaku tangan ya dengan melihat kondisi yang seperti itu. Kita juga harus tetap berstrategi, terus berinovasi supaya bagaimana caranya tetap kita eksis, tetap kita dilihat bahwa oh masih ada ya ternyata. Nah, itu yang memang kita lakukan selama hampir 2 tahun ini ya kita mengalami pandemi. Ya. Jadi di Pondok Jatim sendiri selain akomodasi kita kan ada restoran. Jadi waktu kemarin sempet kita restoran kita yang kita up-kan. Jadi kita promokan karena ternyata tamu-tamu itu nggak milih menginap, tapi ternyata mereka milih wisata kuliner. Akhirnya kita untuk restorannya kita inikan aja kita promokan. Ya ternyata kemarin juga berhasil seperti itu yang kita lakukan. Jadi salah satu cara ya untuk tetap memancing untuk supaya datang tamu biar nggak hilang, meskipun nggak menginap untuk ke restorannya bisa. Benar, gitu. bisa. Itu kalau salah satu promonya apa? Harganya diturunkan atau ada beli 2 gratis 1 atau gimana gitu? Ya termasuk promo-promo itu ya. Akhirnya kita mengadakan promo, misalnya kalau kita mau mancing tamu, gimana sih caranya tamu biar ini beli di kita, nggak pakai Gojek, nggak pakai GoFood gitu. Akhirnya kita promokan masakan kita yang paling top gitu ya. Kita buat
dengan harga hemat, oh menginap di kita semalam bisa gratis ini 1 mie ayam. Kemarin itu kita promokan dapat mie ayam 1. Nah, nggak mungkin kan satu keluarga gitu cuman makan 1 piring kan nggak mungkin. Akhirnya mereka pesen lah, oh enak mie ayamnya, pesen lagi. Jadi misalnya satu keluarga bawa anaknya 2 sama istrinya 1, berarti kan mereka pesen semua. Terus gimana caranya? Oh minuman, oh nggak mungkin juga kan minuman 1 gelas dipakai satu keluarga. Akhirnya ya itu tadi kita promokan untuk minumannya. Jadi strategi-strategi yang seperti itu yang kita lakukan. Ya. Selain dengar-dengar ini ya, Mbak Dirta ini kan selain sebagai operational manager juga aktif di kegiatan, ternyata sebagai sekretaris ya, sekretaris Pokja 3 di Sukun Malang ya, terus sekretaris IKA dan wakil ketua dari PHRI. Iya benar nggak? Iya. Nah itu cara apa ya mengatur jadwal itu semua biar nggak bentrok tabrakan atau supaya bisa jalan terus gitu, seperti apa Mbak? Iya, memang nggak tahu ya, orang-orang itu sudah saya sampaikan bahwa saya tidak ada waktu seperti itu, tapi kenapa kok saya lagi gitu ya, yang dipilih saya lagi gitu kan ya. Mungkin mereka juga melihatnya saya itu kalau Mbak Dirta ini gampangan gitu. Memang saya itu nggak bisa melihat orang lain itu kesulitan terus saya diem gitu, nggak bisa. Nah itu yang modal utama saya. Jadi saya nggak bisa ada yang minta tolong terus saya berdiam diri, itu nggak bisa. Nah mungkin modal itu yang akhirnya mereka para ibu-ibu itu akhirnya melibatkan saya di kegiatan masyarakat seperti itu sebenarnya. Tapi sebenarnya kalau untuk keterampilan kemampuan saya di bidang apalagi organisasi kemasyarakatan kayak PKK itu kan dibutuhkan keluasan kayak gitu. Saya sama sekali nggak bisa keterampilan yang berhubungan dengan wanita gitu. Itu apalagi saya nggak bisa itu kan, karena saya modelnya model koboi kan gitu ya. Keluasan dan kelincahan ya. Itu benar ya, itu keterampilan kayak gitu. Tapi saya nggak mau diam diri. Gimana caranya supaya saya bisa di situ diterima sama ibu-ibu? Oh, saya berarti harus terampil di situ. Akhirnya saya juga belajar di situ. Akhirnya saya belajar di kegiatan-kegiatan PKK, termasuk membuat keterampilan kerajinan kayak ekoprint, dekopage, itu saya belajar semua. Akhirnya sampai saya bisa dan bisa menularkan ilmu saya ke mereka. Masya Allah. Itu sampai kemarin pada 3 tahun yang lalu saya membuat suatu kayak rumah kreasi gitu ya. Saya namakan Rumah Kreasi Tata, yang itu memang saya kelola. Dan itu di situ ya ibu-ibu bisa berkarya di situ, mulai dari keterampilan kerajinan sampai pengolahan makanan, minuman, jamu kayak gitu. Itu saya akhirnya ibu-ibu saya tampung di situ gitu loh. Ayo mau belajar apa, saya datangkan instruktur. Misalnya saya tidak bisa, kalaupun saya bisa ya saya ajari. Nah itulah akhirnya saya dilibatkan di kegiatan PKK yang di kelurahan, sampai saya dipercaya menjadi sekretaris di Pokja 2. Seperti itu. 99. Nah, kalau untuk kegiatan di masyarakat lagi, ya kebetulan lagi karena saya ketua PKK di RT, akhirnya terlibat lagi di situ. Jadi kegiatan masyarakatnya nggak lepas dari kegiatan emak-emak ya. The power of emak-emak. Itu kalau untuk kegiatan di masyarakat. Nah, kalau untuk kegiatan di organisasi profesi, itu memang saya untuk sampai saat ini berkegiatan di IHKA. Jadi IHKA itu adalah Indonesian Housekeeper Association. Jadi di situ adalah profesi-profesi para housekeeper. Jadi sebenarnya juga melenceng lagi gitu loh. Kenapa kok ini dari yang sekolahnya pertanian di hotel sekarang di housekeeper. Nah itu juga kan beda lagi. Nah, tapi kemarin juga saya banyak belajar dan kebanyakan ini berlawanan dengan kegiatan yang di PKK. Kalau PKK emak-emak, kalau di housekeeper ini bapak-bapak. Itu jadi imbangnya mungkin di situ. Nah, kalau di kegiatannya housekeeper ya organisasi profesi yang di situ menaungi para housekeeper seluruh Indonesia, dan kebetulan kita ada di Malang Raya. Jadi Malang Kota, Malang Kabupaten, dan Kota Batu di situ. Ini kalau housekeeper tadi di Malang ya, meskipun Batu ininya ke Malang ya, Malang Raya. Malang Raya. Ya, dan untuk IHKA sendiri diketuai oleh Bapak Arif Hidayat. Di situ saya banyak belajar dari beliau karena ya untungnya Pak Arif ini juga telaten untuk ngajarin saya di situ. Jadi ya saya banyak belajar di situ.
Tuh, kalau untuk PHRI sendiri, PHRI itu adalah suatu organisasi yang menaungi daripada hotel dan resto. Jadi di situ mengenai Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia. Jadi seluruh hotel dan restoran dinaungi di bawah PHRI. Dan di situ PHRI-nya adalah BPC Kota Batu di situ untuk PHRI-nya. Dan kebetulan kok kemarin dipercaya jadi wakil ketua, padahal saya juga nggak bisa apa-apa, orang baru kayak gitu, di perhotelan juga nggak punya basic apa-apa, seperti itu. Ya karena ini ya semangat dan tekadnya yang belajar tadi itu ya Mbak. Ya karena bonek itu tadi ya. Karena sejak kecil lahir sampai SMA saya di Surabaya. Jadi jiwa boneknya itu enggak akan bisa hilang. Jadi asli Surabaya ya Mbak ya? Iya, kalau asli ya karena lahir di Surabaya jadi asli Surabaya. Gimana kalau Surabaya ada apa-apa mesti saya belain ya. Tapi untuk ininya milik Arema atau bonek ini? Persebaya? Lihat yang menang ya. Kalau yang menang siapa saya pilih itu aja wes gitu ya. Biar nggak kecewanya nggak nemen-nemen gitu ya. Itu. Jadi kalau mulai kegiatan kemasyarakatan, kegiatan organisasi, karena saya memang ingin belajar. Jadi banyak hal yang pengen saya belajar di situ karena saya merasa saya ini nggak ada apa-apanya. Kemampuan saya ini masih belum ada apa-apanya dibanding dengan teman-teman saya yang berpengalaman sekian tahun dengan sekolah sesuai ilmunya. Nah itu saya makanya pengen belajar terus di situ. Wah mantep ini pembicaraan sama Mbak Dirta ini kayaknya berisi semua ya. Istilah apa ya, semangat kayak motivasi untuk selalu belajar di setiap bidang ya kayak nggak harus yang ini harus merasa kalau ini udah bisa kayak merasa udah cukup, padahal banyak sekali yang belum diketahui yang harus dipelajari. Memang itu yang diajarkan sama orang tua saya, terutama bapak saya yang mensupport saya supaya pede, supaya percaya diri di dunia perhotelan. Karena ya itu tadi saya tuh komunikasi dengan orang tuh blank dulu itu. Ini harus bagaimana menghadapi tamu itu, apa yang harus dibicarakan. Bapak saya yang terus untuk mendorong saya, apalagi komunikasi pada saat itu, apalagi di dunia perhotelan yang dibutuhkan English conversation. Itu yang saya harus belajar dari nol lagi gitu. Ini apa, ini gimana caranya. Nah itu saya terus belajar di situ dan akhirnya ya sampai saat ini pun terus belajar juga gitu. Itu mantap sekali. Ya. Terus tapi kalau untuk masalah housekeeper, memang di situ profesi yang membutuhkan keterampilan ya, keahlian khusus. Jadi housekeeper itu keahlian khusus yang menangani mengenai housekeeping gitu ya. Jadi untuk kamar saya rasa saya di situ belajar banyak karena di perhotelan yang megang yang kita jual adalah kamar, mengenai kebersihan. Nah, otomatis di situ untuk peran housekeeping sendiri itu adalah peran yang penting juga gitu kan ya. Kita tidak bisa mengabaikan housekeeping karena kalau kita jual kamar dengan kondisi yang tidak prima, tidak bersih, kita juga nggak berani jual ke tamu. Kan gitu. Jadi di situ housekeeping peranan housekeeping memang benar-benar dipertimbangkan untuk di hotel. Itu gitu. Kalau untuk housekeepingnya sendiri tuh ada sekolahnya Mbak? Mereka kalau teman-teman itu memang kan ada sekolah perhotelan yang khusus di perhotelan ya, tentunya mereka ada jurusannya, misalnya ada di FB itu tata boga kayak gitu, istilahnya kayak penjurusannya pada penjurusannya gitu ya? Di perhotelan itu ada yang housekeeping, waktu dia OJT kan ada juga mereka OJT-nya di mana sih kan seperti itu. Sedangkan saya sama sekali dulu memang saya pernah disekolahkan bapak saya di SHS. Tapi nggak sampai selesai, nggak sampai karena saya mokong itu waktu itu nggak usah sekolah mas gitu kan. Jadi habis sarjana S1 saya disekolahkan di perhotelan itu, ngambilnya yang D1, tapi saya nggak sampai selesai pada saat itu gitu loh. Jadi ya akhirnya ya nggak ilmunya nggak kepegang waktu itu gitu. Untuk pencapaian yang yang terbesar yang Mbak Dirta lakukan untuk membangun hotel Pondok Jatim Park ini apa Mbak? Apa sudah ada pencapaian target kayak gitu? Kalau untuk pencapaian target kita masih terus berinovasi berinovasi terus seperti itu karena kalau untuk dunia perhotelan pariwisata tidak akan pernah ada habisnya. Benar. Karena di situ persaingan, terus kemudian strategi itu juga diperlukan di situ. Jadi kita di dunia perhotelan itu benar-benar hidup, otaknya itu benar-benar ada aja yang dipikirin. Ini harus bagaimana, ini harus ngapain, itu harus
seperti itu. Iya. Nah ternyata ilmu pertanian pun itu sebenarnya teraplikasikan juga sih sebenarnya di situ. Oh iya, masih ini ya? Masih berkorelasi ya? Berkorelasi ternyata di situ loh. Jadi gimana kita membuat suatu hotel itu kelihatan nggak kaku. Katakanlah di situ misalnya ada tanaman, ada hijau-hijauan, penghijauannya. Ternyata tamu kan merasa oh nyaman, seperti di rumah sendiri ya, kayak gitu. Benar. Nah itu juga diperlukan ternyata. Nggak hanya di hotel itu dipasang bunga-bunga yang warna-warni tapi plastik kan seperti itu. Sekarang lagi ngetren gitu ya, warna-warni tapi plastik. Nah ternyata ilmu itu tidak akan ada habisnya. Karena saya merasa orang kompeten itu ada 3 konsepnya, ada 3 prinsipnya. Ketika itu ada dia memegang attitude, skill, sama knowledge. Itu. Jadi attitude itu adalah sikap, skill itu adalah keterampilan, keahlian, knowledge itu adalah ilmu. Tiga hal itu yang dikatakan orang kompeten. Itu. Jadi ya apapun bagaimanapun keadaannya kita harus tetap belajar. Tetap belajar ya intinya ya. Iya, kita korelasikan bahwa ilmu itu tidak akan ada sekat-sekatnya kok. Mesti nyambung terus kalau Pasti ilmu itu. terus. Ya seperti itu. Ya. Terus inovasi, melakukan strategi, adaptasi. Banyak ya Mbak. Banyak hal. Apalagi sekarang komunikasinya dengan manusianya pun juga nggak hanya pada karyawan, kepada ke customer juga seperti itu. Ke karyawan kita harus bagaimana supaya karyawan itu juga kerja itu nyaman, nggak hanya kerja-kerja aja yang rutinitas, tapi juga mereka kita kembangkan supaya berinovasi juga. Jadi jangan sampai mereka hanya sebagai kewajiban untuk bekerja jam sekian sampai jam sekian. Nah itu juga kita bentuk supaya mereka ayo berinovasi. Ini hotel mau diapain gitu, karena ini adalah tempatmu bekerja juga. Jadi ayo kita inovasi bersama-sama. Itu yang kita lakukan. Berarti termasuk apa ya? Ini termasuk cita-citanya Mbak Dita dari kecil atau apa ya? Tapi ini kayaknya Mbak Dita udah apa ya? Kayak menyelami sekali ya udah nyoba. Kalau cita-cita kayaknya dulu itu nggak cita-cita saya, nggak cita-cita banget gitu ya. Melenceng ya cita-cita sebenarnya. banget iya. Saya juga sekolah itu juga dulu SD, dilalui SMP, SMA gitu ya. Sambil jalan aja, kuliah pun juga ngambil pertanian pun. Nah, itu. Basic orang tua saya bukan petani, basicnya. Sawah juga nggak punya. Terus belajar tentang pertanian yang itu bercocok tanam pun juga dari nol juga, nggak ada basicnya. Padahal orang tua basicnya udah dari ini ya, dari awal perhotelan ya. Kalau orang tua saya orang teknik, jadi bapak saya orang teknik yang itu juga belajar dari nol di dunia perhotelan. Jadi akhirnya diterapkannya ke saya gitu loh, diterapkannya ke saya. Ayo kamu belajar, kamu harus bisa. Saya aja bisa, yang sudah tua gitu ya katanya. Kamu yang masih muda, ayo harus belajar. Itu yang dilakukan sama orang tua saya ke saya. Jadi saya harus belajar dan belajar terus kayak gitu. Insya Allah, mantap. Sangat menginspirasi nih perjalanan hidupnya Mbak Dirsa. Itu tadi apa ya, nyasar yang menyenangkan tadi. Itu ya. Benar. Ya, tersesat yang menyenangkan. Tersesat yang menyenangkan. Terus ini Mbak apa ya, untuk mungkin ada apa ya tips yang perlu disampaikan Mbak Dirta kepada wanita-wanita tangguh yang seperti Mbak Dita, kan di luar sana juga banyak gitu kan yang sedang meniti karir seperti Mbak Dita ini. Mungkin ada tipsnya harus seperti apa sih supaya bisa apa ya tetap semangat dan selalu belajar terus selalu berinovasi tadi itu Mbak. Baik, jadi untuk kita sebagai para wanita, terutama yang emak-emak ya, emak-emak itu kita harus menggunakan the power of emak-emak itu ya kalau kata orang sekarang ya. The power of emak-emak terutama adalah kita harus pintar untuk membagi waktu. Waktu itu yang terutama. Kadang saya merasa 24 jam itu tidak cukup. Iya, cepat ya Mbak. Iya, lalu 24 jam tidak cukup. Belum mengatur yang di rumah, belum mengatur yang ini. Harus nganter anak, harus nganter ini kemana-kemana gitu ya. Apalagi yang bisnisnya online itu kan ya harus mempersiapkan barang dagangan dan lain sebagainya. Nah, kita harus pintar-pintar untuk membagi waktu. Termasuk juga kita harus pintar-pintar bagaimana waktu untuk kita sendiri. Jadi jangan melupakan waktu untuk kita sendiri. Karena kalau saya menerapkannya, ketika saya memerlukan waktu untuk saya harus melakukan hal yang menyenangkan untuk saya. Jadi hal yang menyenangkan untuk saya itu
bisa membuat saya menjadi apa ya, ngecharge gitu ya, ngecharge. Nah nanti kalau kita sudah semangat, otomatis semua akan bergerak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Semuanya Itu. bergerak menyenangkan. Iya, tapi kalau kita lagi bad mood gitu ya, bad mood, kita pasti nggak akan tercapai semuanya gitu ya. Termasuk urusan rumah tangga, termasuk urusan pekerjaan. Kadang pekerjaan dibawa ke rumah tangga dibawa ke pekerjaan, itu yang terjadi. Tapi kita harus mempersiapkan diri kita sendiri, termasuk mental, termasuk fisik kita, seperti itu, supaya kita juga melaksanakan semua kewajiban dan semua pekerjaan kita dengan rasa yang senang. Kalau senang hati itu tentunya akan mendapatkan pahala ya. Betul. Seperti itu ya. Nah, itu Berkah yang ya untuk semua. Iya, apapun itu kita harus tetap tangguh sebagai wanita, terutama para mak-mak itu tadi. Wah, mantap sekali perbincangan kita hari ini Mbak Dita ya. Semoga kita bisa ketemu lagi ya Mbak Dita Iya. ya. Soalnya pembicaraan ini tuh kayak apa ya, banyak inspirasinya. Jadi semoga nanti ada kelanjutannya, kita ketemu lagi Mbak Dita. Baik, terima kasih banyak. Terima kasih Iya, Mbak Dita, waktu. semoga sehat selalu. Amin amin. Iya. Sehat untuk Mbak Dita juga. Amin. Baik Sobat Teras, mungkin kita bisa apa ya? Ada waktu lagi ya Mbak ya. Kita undang kembali Mbak Dita dengan sesi berikutnya. Baik, saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.